Beralih ke komoditas emas. Kalau kita lihat emas hari ini masih melanjutkan penguatan dan di level sekitar 2000-an begitu. Apakah Anda lihat ada potensi emas dunia ini mungkin akan terus menanjak hingga 2100? Kalau menurut saya, pergerakan harga emas sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh tensi geopolitik ya. Jadi dipandang sebagai safe haven aset, di mana bisa memitigasi resiko-resiko, khususnya dari geopolitik. Tapi kalau dilihat dari tensinya sudah mereda, kami melihat mungkin harga emas akan stay di level sekarang ini paling tinggi gitu ya. Apalagi biasanya pada periode setelah suku bunga tinggi, kemudian ada potensi penurunan suku bunga, yang berarti tekanan inflasi semakin mereda, biasanya harga emas mengalami koreksi. Baik, kalaupun terjadi koreksi hingga akhir tahun ini Anda lihat kisaran harganya akan ada di range berapa? Kalau sampai akhir tahun ini mungkin karena memang kita belum melihat ada penurunan suku bunga sampai akhir tahun ini, saya mungkin memperkirakan harga emas di kisaran 1.950 sampai 2.050 US dollar per troy ounce ya. Baik, ini menarik karena di saat kita lihat harga emas terus meningkat, tapi indeks dolar yang juga merupakan safe haven justru malah turun ke 103 begitu. Apakah psikologis investor dunia saat ini justru mulai lebih mempercayai emas daripada dolar AS? Iya, memang kalau melihat kondisi rating US agak masuk akal ya kalau misalnya ada decoupling atau pergerakan harga yang berbeda antara US dollar index dengan harga emas karena sudah tidak dianggap segitu safe haven-nya untuk US dollar karena ada penurunan rating dan beban utang pemerintah US gitu ya. Tapi kami melihat pada akhirnya nanti saya pikir mungkin gap-nya akan kembali menutup dalam artian either US dollar indeksnya relatif menguat atau harga emasnya yang relatif menurun. Baik, Anda lihat di tahun depan emas ini mungkin akan menyentuh level berapa? Tahun depan mungkin kita nggak terlalu optimis ya untuk harga emas dunia ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ketika trennya adalah penurunan suku bunga dari kondisi suku bunga tinggi, di mana orang lebih apa ya, lebih bersemangat untuk spending dan pertumbuhan ekonomi, biasanya harga emas sebagai safe haven dikurangi porsinya karena banyak kebutuhan dana untuk perputaran ekonomi real. Dan kalau kita ingat, kenaikan harga emas sepanjang misalnya 2022 lalu itu lebih banyak didorong oleh pembelian emas oleh central bank yang dalam 3-4 bulan terakhir kita sudah tidak melihat ada kenaikan gitu ya. Jadi mungkin kita mengekspektasikan ada penurunan untuk harga emas dunia di tahun 2024. Baik, kalau dari dalam negeri kita tahu di tahun depan ini adalah tahun politik yang mungkin akan membutuhkan banyak uang tunai begitu. Apakah Anda lihat tren permintaan emas ini justru akan menurun di tahun depan di dalam negeri? Iya, kalau emas di dalam negeri itu lebih banyak untuk konsumsi gitu ya. Jadi saya melihat mungkin tidak terlalu terpengaruh untuk spending karena spendingnya mungkin berasal dari misalnya dana-dana alokasi kampanye dan lain sebagainya. Biasanya pencairan atau penurunan demand emas di domestik terjadi justru malah ketika sedang dalam kondisi low purchasing power atau misalnya sedang dalam kondisi krisis ketika masyarakat mulai melikuidasi tabungannya. Itu kita tidak lihat di tahun depan ya. Baik, lalu apakah kita harus memperhatikan seperti apa sektor-sektor saham yang terkait dengan pertambangan emas saat ini? Iya, saya pikir sebenarnya sektor pertambangan emas masih sangat menarik karena memang beberapa emiten tambang emas kita punya cost structure yang sangat rendah gitu ya. Ada yang di kisaran 1.250 sampai 1.300 US dollar per troy ounce. Jadi walaupun memang harga emas tahun depan kita ekspektasikan melemah atau turun ke kisaran 1.900 US dollar per troy ounce, mereka masih punya cash margin yang cukup besar sebenarnya. Walaupun kalau dilihat perbandingan dibandingkan dengan kinerja tahun ini, kelihatannya akan lebih rendah. Baik, apakah hingga kuartal pertama tahun depan kita masih bisa melihat potensi di sektor pertambangan emas ini?
Kalau sampai awal kuartal tahun depan saya pikir mungkin masih solid ya, karena memang kita ekspektasi penurunan suku bunga pertama kali dilakukan oleh The Fed di kuartal kedua, akhir kuartal kedua. Jadi untuk kuartal pertama saya pikir harga emas masih akan bisa tetap berada di level tinggi ya.